Oke, sudah 9:05. Kita mulai ya kelasnya, karena saya lihat juga sudah 64 mahasiswa yang bergabung. Sepertinya masih ada pergeseran ataupun pertukaran ya, sampai masa KPRS karena berbeda jumlahnya dengan minggu lalu dan 2 minggu lalu. Jadi semoga yang tetap di kelas ini kita lanjutkan ya materinya, ataupun yang baru silakan mengikuti. Materinya seperti biasa sudah ada di e-learning-nya masing-masing. Saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu kedua data dan pustaka, yaitu kita akan belajar konsep dasar dalam statistik. Jadi hari ini kita lebih fokus, kalau kemarin kita sudah tahu bagaimana peranan data dalam kehidupan sehari-hari, contohnya big data, bagaimana implementasi di kehidupan sehari-hari, dan lain-lain. Jadi mulai hari ini kita akan fokus mengenai data dulu ya, kemudian nanti setelah UTS kita ke pustakanya. Untuk hari ini yang akan kita pelajari apa saja? Jadi ada 6 poin yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah variabel. Jadi tentunya kalau kita mengolah data, variabel itu menjadi hal yang penting ya untuk kita ketahui terlebih dahulu, kita definisikan, supaya ketika kita mengolah datanya, kita bisa tahu manakah yang menjadi variabel utama, mana yang mengikuti variabel utama tersebut, atau variabel-variabel tambahan. Di sini nanti kita bahas variabel independen, dependent, confounding, moderator, dan mediator. Kemudian kita akan membahas survei dan sensus. Selanjutnya kita akan bahas populasi dan sampel. Jadi tentunya dalam waktu yang ditentukan, mungkin tidak akan bisa ya kita mendapatkan semua data yang kita butuhkan, yang termasuk ke dalam populasi. Paling tidak ketika kita mengolah data, kita sudah dapatkan sampel yang merupakan bagian dari populasi. Kemudian kita lanjutkan dengan statistik dan parameter. Jadi nanti antara statistik dan parameter ini juga berbeda mengikuti dari populasi dan juga sampel. Kalau kita pakai sampel, maka biasanya kita mengacu ke parameter. Kalau kita menggunakan populasi, nanti kita akan gunakan statistik. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan statistik deskriptif dan inferensial. Nah, deskriptif ini memang cenderungnya umum ya, global. Nah, untuk inferensial, kalau kalian nanti melakukan ikut lomba PKM, kemudian penelitian dosen, jadi anggota tim penelitian dosen, ataupun tugas akhir skripsi, nah itu biasanya nanti kalau memang ada datanya yang harus diolah, biasanya akan mengarah ke statistik inferensial. Kemudian yang terakhir adalah teknik sampling. Jadi tadi kalau kita memutuskan menggunakan sampel, karena tidak mungkin ya, misalkan kita mau mendeteksi atau menganalisis jumlah anak-anak balita yang terkena gizi buruk di Jawa Timur. Nah, untuk mengumpulkan anak-anak yang bergizi buruk di Jawa Timur, itu mungkin akan dibutuhkan waktu bisa-bisa untuk mengumpulkan datanya aja butuh 1 tahun lebih. Nah, sementara kalau kita skripsi, itu waktunya juga cuma 3 bulan sampai 4 bulan ya normalnya. Nah, kalau gitu kita menggunakan sampel. Sampel ini ada tata caranya agar bisa merepresentasikan dari populasi, kemudian teknik samplingnya seperti apa. Nah, nanti kita tutup terakhir dengan teknik sampling untuk materi hari ini. Kemudian, nah ini definisi dulu, mungkin minggu lalu juga sudah kita bahas ya.
Jadi statistika itu apa? Statistika itu adalah bagian dari matematika terapan. Tentunya ya, karena kita belajar tentang data, data itu nanti mengarah ke sains, informasi yang dihasilkan juga valid, kredibel. Jadi bukan sekedar omongan atau berdasarkan asumsi dan lain-lain. Walaupun sebetulnya nanti ketika kita membuat laporan atau mengikuti penelitian, kan hipotesa itu penting ya. Hipotesa itu bagaimana nih prediksi kita. Tapi ketika kita sudah mengolah data tersebut, nah, kita sudah akan berbicara ke fakta, hasil analisisnya. Apakah hipotesa kita itu terjawab atau malah terbantahkan. Kemudian untuk anak-anak kelas ini, mahasiswa kelas ini yang dari ilmu kesehatan, mungkin nanti akan mengenal juga yang namanya biostatistika. Nah, untuk biostatistika ini khusus di ilmu-ilmu yang terkait dengan kesehatan, banyak ya contoh-contohnya. Nah, ini nanti akan dipelajari oleh mungkin anak-anak dari ilmu kesehatan dulu, nanti melanjutkan data dan pustaka di jurusan atau program studinya masing-masing. Anak-anak mungkin yang dari sains atau teknologi, nanti mungkin bisa saja belajar probabilitas statistik, ada juga nanti yang belajar proses stokastik, dan lain-lain. Nanti mengikuti tergantung implementasi dari statistika ini. Begitu juga dengan ekonomi, perikanan dan kelautan, dan lain-lain. Kemudian ini adalah beberapa contoh kegunaan dari statistika yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini, terutama yang basicnya ya untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah informasi tentang karakteristik populasi. Apakah contohnya, contoh pertanyaan, ataupun batasan masalah yang ingin kita analisis, yang ingin kita olah dari data yang kita punya. Yang pertama contohnya, berapakah angka mortalitas di populasi X? Tentunya kita bisa menjawab ketika kita ada data, datanya sudah diolah, barulah kita bisa memberikan persentasenya atau rasionya antara natalitas dan mortalitas, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya berapa angka BOR di RSA? Nah, untuk anak-anak kesehatan mungkin BOR udah familiar ya. Kalau yang belum tahu BOR itu apa, BOR itu adalah bed occupancy rate, jadi keterisian tempat tidur. Terutama mungkin pernah sering familiar didengar itu ketika COVID ini ya, masih masih tersisa berapa tempat tidur di RSA. Apakah sudah penuh? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga didapatkan hasil dari perhitungan atau implementasi dengan menggunakan statistika. Kemudian, berapa prevalensi TB di daerah Z? Tuberkulosis di daerah Z. Nah, ini juga bisa kita dapatkan informasinya setelah kita mengolah datanya. Data yang berapa orang yang terkena tuberkulosis, misalkan di Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Nah, kita kan bisa mendapatkan datanya dari puskesmas yang ada di Kecamatan Sukolilo, kemudian kita lakukan analisis, metode, kemudian nanti kita ambil kesimpulannya. Oh, ternyata daerah yang dekat dengan X akan lebih tinggi mengalami TB-nya dibandingkan daerah yang Y, misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan informasi tentang karakteristik populasi setelah kita implementasikan statistika. Kemudian, berapa proporsi gizi buruk di Kecamatan C? Nah, ini juga salah satu contoh pertanyaan yang akan bisa dijawab ketika kita menggunakan statistika untuk mengolah data tersebut. Kemudian selanjutnya, selain kita mendapatkan informasi tentang karakteristik populasi, kita juga bisa mendapatkan hubungan ataupun pengaruh variabel pada populasi tersebut. Nah, ini tadi yang saya sebutkan mengapa variabel itu menjadi salah satu hal yang penting ketika kita mengolah data. Contohnya, apakah kondisi sosial ekonomi mempengaruhi peningkatan angka gizi buruk? Nah, pertanyaan ini
bisa kita jawab ketika kita punya data di mana variabel itu terdiri dari kondisi sosial ekonomi setiap keluarga yang ada di kecamatan X misalkan, atau kabupaten X atau provinsi X. Kemudian variabel selanjutnya angka gizi buruk terhadap anak-anak, biasanya anak-anak ya. Nah, anak-anak ini mungkin rentang umurnya ada juga di data tersebut. Kemudian kita olah, kita terapkan metode XYZ atau X dan A atau B dan C misalkan seperti itu. Nah, nanti setelah kita analisis, setelah selesai kita olah, maka kita bisa mendapatkan hubungan antara kondisi sosial ekonomi apakah berpengaruh dengan angka gizi buruk atau tidak. Apakah kondisi sosial ekonomi saja yang mempengaruhi? Apakah kebersihan makanan, higienis lingkungannya itu tidak berpengaruh? Nah, sesuatu yang seperti itu akan muncul beberapa variabel lain yang mungkin tidak hanya sekedar kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut. Kemudian selanjutnya, apakah program mencuci tangan dengan cairan antiseptik menurunkan angka nosokomial di RS? Untuk yang belum tahu nosokomial itu adalah infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Jadi kita atau dokter, suster, mungkin nanti kalian ya yang dari kesehatan nanti magang atau visit di RS, kemudian kalian kena infeksi. Nah, infeksi yang terjadi di lingkungan RS itu disebut nosokomial. Itu untuk mungkin yang belum tahu ya, saya jelaskan supaya tidak bingung maksudnya nosokomial itu apa. Nah, ini juga akan bisa diteliti. Apakah mencuci tangan itu dapat membantu menurunkan angka nosokomial? Atau perlu ada beberapa faktor lain yang diperhatikan oleh rumah sakit dan juga mereka-mereka yang bekerja di lingkungan rumah sakit tersebut untuk membantu menurunkan angka nosokomial tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya variabel menjadi hal yang penting ketika kita ingin mengolah data dengan statistika. Kemudian kita masuk ke variabel. Variabel-variabel apa saja yang bisa kita gunakan atau ada di data yang perlu kita pikirkan dulu ya, apakah variabel ini memang kita perlu include-kan ke dalam perhitungan atau pengolahan data tersebut, atau bisa kita abaikan dulu. Jadi semua yang ada di sini, variabel ini ada independen, dependent, confounding, moderator, dan mediator ini. Pertanyaan pertama, apakah semua variabel ini ada pada data yang akan diolah nanti? Jawabannya tidak selalu. Jadi ada data yang hanya terdiri dari independen dan dependent. Kemudian ada data yang ada independen, dependent, confounding. Ada data yang independen, dependent, moderator. Ada juga data yang independen, dependent, dan mediator. Jadi tidak semua variabel itu akan masuk atau include di dalam data yang akan kita olah atau data yang kita punya, yang akan kita olah nantinya. Biasanya untuk data-data yang kita miliki itu terdiri dari variabel independen dan dependent. Jadi kan kalau independen dan dependen itu kan seperti hubungan kausal ya, sebab akibat, apakah X disebabkan oleh Y. Bagaimana kalau X ini diturunkan, Y-nya apakah ikut turun atau naik, malah naik. Nah, seperti itu contohnya. Jadi rata-rata yang ada pada data itu adalah independen dan dependen. Kemudian kalau kita nanti ingin menelusuri lebih jauh, bisa kita sisipkan variabel confounding sebagai variabel pengganggu, kemudian moderator, dan juga mediator. Kita lihat masing-masing penjelasan dari variabel ini. Variabel ini, kalau yang belum tahu, variabel itu apa? Variabel itu adalah karakteristik subjek yang memiliki variasi atribut atau nilai. Misalkan, jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, ketika kita punya data, misalkan data penduduk
Surabaya tahun 2020. Kita punya nama, nomor KTP, pasti ada jenis kelamin di dalam tabel tersebut. Ya, mahasiswa pun juga seperti itu ya. Kemarin ketika mengisi form pendaftaran untuk Universitas Airlangga, itu pasti ada jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nah, ini bisa digunakan sebagai pembeda. UNER bisa mengambil kesimpulan dari datanya, mahasiswa UNER, mahasiswa baru UNER tahun 2021 didominasi oleh laki-laki. Nah, pengambilan kesimpulan itu tentu berdasarkan dari data. Oh, ternyata memang betul bedanya antara laki-laki dengan perempuan hampir 20% atau 1:4, misalkan seperti itu. Nah, variabel di sini contohnya juga termasuk salah satunya adalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian tekanan darah. Kalau kita jabarkan tekanan darah ini misalkan 110, 112, 115, 120, 145 mmHg, nah ini juga menjadi variabel tekanan darah ini. Kemudian juga umur. Umur juga bisa dikelompokkan. Umur yang kategorinya dewasa 20 sampai 30. Dewasa muda 20 sampai 30. Kemudian dewasa 30 sampai 40 misalkan seperti itu. Nah, itu juga akan termasuk ke dalam penggolongan variabel dari suatu data. Jadi tergantung dari datanya yang kalian miliki yang nantinya akan diolah. Kemudian berat badan juga pendidikan, diploma, S1, S2, S3, guru besar atau profesor. Nah, itu juga akan menjadi variabel-variabel ketika kita ingin mendapatkan informasi tertentu dari data tersebut. Misalkan, UNER berapa orang yang sekarang berstatus lektor kepala dengan pendidikan S3? Maka Direktorat Sumber Daya Manusianya UNER langsung saja mengambil dari database-nya. Oh, ternyata jumlah lektor kepala yang sudah berstatus pendidikan S3 adalah 1.200 orang. Misalkan seperti itu. Kemudian pengetahuan dan lain-lain. Jadi banyak sekali variabel ini. Setiap data itu pasti ada variabelnya. Jadi nanti dari data yang kalian punya itu, kalian pasti tahu, oh ini variabelnya ternyata ini. Variabelnya ternyata A, B, C. Variabel data ini ternyata X, Y, Z, dan seterusnya. Kemudian data dan informasi. Nah, ini juga sebetulnya minggu lalu sudah saya jelaskan ya, walaupun belum detail. Kalau kita punya Excel, misalkan tabel Excel yang isinya data. Nah, kumpulan angka kuantitatif dari Excel tersebut itu disebut data. Misalkan, subjek A, seksnya laki-laki, TB-nya 165 cm, BB-nya 50 kg, TDS-nya atau total dissolved solid-nya itu 150 mmHg. Kemudian subjek B, seksnya perempuan, TB-nya 145, BB 40, TDS 110. Nah, ketika kita lihat Excel kita, satu persatu baris atau row yang ada di Excel tersebut adalah menunjukkan subjek yang berbeda. Misalkan kita punya 100 subjek, berarti dari subjek A sampai Z, ulang lagi ya AA, AB, seperti itu, sampai nanti 100 subjek. Dengan detail masing-masing dari subjek tersebut, seperti contohnya ini. Nah, ini disebut dengan data. Kemudian apa yang disebut dengan informasi? Hasil analisis data tersebut. Jadi ketika kita punya 100 subjek dengan masing-masing detailnya, kemudian kita olah dengan metode tertentu sampai kita mendapatkan informasi yang ada maknanya. Maksud yang ada maknanya ini tergantung ya. Kalau kita tadi bahas tentang subjek ini, maka bisa saja kita ambil kesimpulan rata-rata TDS kelompok PJK atau penyakit jantung koroner sama dengan 160, rata-rata TDS kelompok non-PJK 145 mmHg. Hasil dari pengolahan untuk subjek A sampai 100 tadi ada subjeknya.
Kemudian kalau dari subjek ini kita ingin mengambil kesimpulan hasil analisisnya dari tinggi badan ataupun berat badan, ya sudah, dari data tadi kita olah dulu. Kan cara mengolahnya gampang ya, tinggal kita rata-ratakan berapa rata-rata tinggi badan dan berat badan untuk 100 data yang kita punya. Kalau ingin dibedakan, berarti yang perempuan dan yang laki-laki itu berapa masing-masing untuk average atau min-nya dari 100 data tersebut. Begitu seterusnya, tergantung dari data yang kita punya. Kemudian di sini contoh informasi yang lain adalah rasio laki-laki banding perempuan di Indonesia sama dengan 0,95. Di India, rasio laki-laki banding perempuannya itu adalah 1,05. Nah, ini adalah hasil pengolahan dari data termasuk informasi. Jadi sekarang sudah paham ya bedanya antara data dan juga informasi. Data itu mentah, setiap data detail, setiap detail yang kita punya tersebut kita jadikan satu, itu termasuk data. Kalau informasi itu sudah diolah datanya, kemudian kita ambil informasi-informasi penting yang ingin kita sajikan. Itu adalah informasi. Kemudian, nah ini untuk jenis variabel menurut sifatnya ada dua, kategorik atau yang kita sebut dengan kualitatif, atau variabel numerik yang biasanya kita sebut dengan kuantitatif. Mungkin lebih familiar dengan kata-kata kualitatif dan kuantitatif ya dibanding kategorik dan numerik. Sebetulnya sama, kategorik itu termasuk kualitatif, numerik termasuk ke dalam kuantitatif. Untuk variabel kualitatif adalah variabel hasil dari pengkategorian atau pengklasifikasian data. Jadi, kalau kita sudah mengkategorikan dan juga mengklasifikasikan data yang kita punya, variabel hasilnya dari proses klasifikasi tersebut itu disebut dengan variabel kualitatif. Ciri-cirinya apa? Kualitatif, variabel yang kualitatif itu ciri-cirinya adalah datanya disajikan dalam bentuk kata-kata. Jadi bukan dalam bentuk angka atau numerik. Biasanya dalam bentuk kalimat susunan dari kata-kata. Kemudian variabel kualitatif ini, variabelnya punya skala nominal dan juga ordinal. Nah, untuk yang belum tahu nominal ordinal ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian variabel kualitatif ini contohnya seperti apa? Tadi kita tahu kalau variabel kualitatif ini adalah ciri-cirinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Contohnya seperti variabel agama. Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, dan lain-lain. Nah, ini adalah variabel yang termasuk ke dalam variabel kualitatif. Jadi tidak bisa kita simbolkan atau kita berikan satu Islam, dua Kristen Protestan. Kecuali kalau nanti ketika kalian membuat aplikasi, kalian ingin mendefinisikan satu sama dengan Islam, itu berbeda lagi ya case-nya. Nah, untuk variabel agama di sini, maksudnya ketika kita punya data olahan, variabel agama ini termasuk ke dalam variabel kualitatif, karena tidak bisa dibentuk ke dalam bentuk angka ataupun numerik. Begitu juga pekerjaan, dosen, PNS, TNI Polri, wirausaha, freelance, dan lain-lain. Nah, itu kan juga variabel pekerjaan ini ketika kita punya data pasti tidak dalam bentuk 1, 2, 3. Ini maksudnya pekerjaan 1, 2, 3 ini apa? Kemudian jenis kelamin, laki-laki perempuan. Kemudian pendidikan juga tadi diploma S1, S2, S3 itu juga termasuk ke dalam variabel yang kategorinya kualitatif. Dan lain-lain, masih banyak contohnya. Jadi tergantung nanti dari data yang kalian punya. Kalau misalnya mengolah data dari ekonomi, bisnis, manajemen, mungkin nanti ada berbagai macam variabel yang termasuk kategori kualitatif.
Kemudian untuk variabel kuantitatif, ini kebalikan dari kualitatif. Kalau tadi ciri-cirinya kualitatif itu dalam bentuk kata-kata, kalau untuk kuantitatif akan disajikan dalam bentuk angka atau numerik. Nah, variabelnya ini juga merupakan hasil pengukuran secara langsung atau perhitungan. Makanya nanti akan bisa diketahui variabel ini adalah variabel kuantitatif. Karena contohnya variabel umur, berapa umurnya? 24, 23, 18, 17. Nah, ini adalah contoh dari variabel kuantitatif. Kenapa disebut hasil dari perhitungan? Karena bisa saja ketika kita punya data adalah tanggal kita menerima data tersebut dan tanggal lahir dari orang atau pasien tersebut. Jadi datanya kan kita kurangi 2021 kurang 2003 misalkan untuk mendapatkan umur yang akan kita jadikan variabel untuk proses selanjutnya. Begitu juga dengan berat badan. Nah, berat badan ini pengukuran langsungnya ketika misalkan kita ingin surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Nah, berat badan ini kan kita lakukan pengukuran di tempat langsung dengan bantuan timbangan digital, misalkan seperti itu. Tinggi badan juga begitu, dan lain-lain. Nah, untuk variabel kuantitatif berbeda dengan kualitatif. Kalau tadi, kualitatif kita menyajikan skala nominal dan ordinal, pada kuantitatif kita menggunakan skala interval dan juga rasio. Nah, nanti nominal, ordinal, interval, dan rasio ini akan dijelaskan selanjutnya. Jadi ada slide yang akan membahas nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini adalah jenis variabel menurut skala pengukurannya. Jadi tadi ya, yang sudah sempat kita bahas di slide sebelumnya, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, apa sih nominal ini? Kenapa skala pengukuran ini ada banyak jenisnya? Kalau untuk nominal, itu mungkin beberapa juga sudah ada yang tahu ya. Untuk nominal itu intinya adalah hanya untuk membedakan antara variabel satu dengan variabel yang lain, tapi tidak ada tingkatan ataupun peringkat dari data tersebut. Contohnya adalah misalkan kita ingin mengkategorikan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan ini kan tidak ada peringkatnya. Apakah laki-laki peringkatnya lebih tinggi daripada perempuan, atau tingkatannya perempuan ini lebih tinggi daripada laki-laki? Tidak ada. Jadi hanya ingin membedakan. Jadi kalau ada variabel ingin dibedakan perempuan, laki-laki itu berbeda. Kemudian Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu juga tidak ada tingkatannya atau rankingnya dari variabel tersebut. Nah, itu akan termasuk ke dalam skala pengukuran nominal. Kalau ordinal itu kebalikan dari nominal. Kalau ordinal ada tingkatannya. Jadi ada rankingnya. Seperti misalkan kita punya data mahasiswa atau siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK 1 Surabaya misalkan. Nah, manakah yang prestasinya untuk semester 1 ini yang baik? Maka itu kan bisa kita dapatkan ranking dari peringkat 1 sampai peringkat 10 misalkan, atau mahasiswa berprestasi nasional dari seluruh Indonesia. Kita bisa dapatkan rankingnya dari peringkat 1 sampai peringkat 20 misalkan seperti itu. Nah, untuk ordinal ini ada tingkatannya. Kemudian untuk interval, nah interval ini apa? Kalau interval, seperti namanya ya, kalian juga tahu ya interval itu seperti apa. Kalau dari segi pembahasaan atau bahasanya, interval ini adalah datanya itu ada urutan, kemudian ada perbedaan jarak antar datanya. Jadi antara datanya itu ada urutan yang pasti, kemudian ada jarak
antar datanya. Misalkan seperti tadi tekanan darah 110, 120. Ada jarak 10 mmHg dari 110 ke 120. Nah, itu termasuk ke dalam skala interval. Kemudian rasio, yang terakhir, rasio ini kebalikan dari interval. Sebetulnya hampir sama, cuma tidak ada perbedaan jarak di datanya tersebut. Maksudnya, untuk rasio ini tetap ada nilai nol mutlak. Jadi walaupun kita, misalkan tadi perbandingan laki-laki dan perempuan di Indonesia, misalkan 1,05. Nah, untuk skala rasio ini tetap ada nilai nol pada datanya, walaupun ketika kita membaca data tersebut, nol itu bisa dibaca, bisa tidak. Jadi ketika perhitungan, nilai nol ini tetap berada pada yang menjadi awal mula untuk data yang akan kita olah. Kalau interval tidak ada nilai nol mutlaknya. Jadi kalau kita dapat hasil datanya 110 ke 120 itu bedanya 10, ya sudah, hasilnya berarti intervalnya nanti bisa kita gambarkan dengan grafik. Nah, itu nanti berapa, seperti itu. Kalau rasio itu ada nol mutlaknya. Nah, kalau contoh dari suhu, kalau interval ini ketika kita menghitung suhu atau mengukur suhu dengan Celcius. Kalau rasio Fahrenheit ya kalau saya tidak salah, itu contohnya rasio. Nanti contoh-contoh dari setiap skala ini bisa kalian lihat di e-book-nya. E-book-nya kan sudah ada ya, kita bagikan. Atau nanti bisa untuk mempermudah ya, googling saja untuk contoh lain dari nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Kemudian kita masuk ke variabel-variabel yang tadi saya jelaskan di awal ya. Jadi ada variabel independen, dependent, confounding, mediator, dan moderator. Nah, untuk variabel independen ini adalah variabel bebas sesuai ya dengan translatean atau arti dari variabelnya independen. Independen ini artinya bebas, tidak terpengaruh dengan adanya variabel lain di sekitarnya atau di dalam data tersebut. Jadi dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini maksudnya kalaupun dia nanti ketika kita lakukan perhitungan terhadap variabel tersebut, dia tidak akan berpengaruh atau mempengaruhi variabel yang lain. Jadi biasanya dia ini yang menjadi patokan dari variabel dependent. Seperti itu. Malah dia yang akan menjadi tolak ukur untuk variabel dependent. Contohnya, hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja petugas piker di puskesmas. Nah, manakah variabel independennya? Variabel independennya adalah gaya kepemimpinan. Ini adalah variabel bebasnya, variabel yang tidak akan terpengaruh dari variabel-variabel manapun, malah akan menjadi patokan dari variabel lain, seperti variabel dependent. Di sini variabel dependentnya adalah kinerja petugas. Kenapa? Kalau misalnya gaya kepemimpinan ini bagus, maka kinerja petugasnya juga akan bagus. Sebaliknya, kalau gaya kepemimpinannya ogah-ogahan, tidak ada SOP, tidak ada prosedur, dan lain sebagainya, maka jelas saja kinerja petugas di puskesmas tersebut juga akan buruk, misalnya seperti itu. Nah, kinerja petugas ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Sementara gaya kepemimpinan ini, ya sudah, dia berdiri sendiri. Tidak ada hasil pengaruh ataupun aspek-aspek yang membuat dia ini goyah seperti itu. Karena ini adalah tiangnya atau tonggaknya untuk data yang kita punya. Nah, nanti bisa saja kinerja petugas, kemudian ada hal-hal lain
yang akan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan ini. Nah, kebetulan di sini kan contohnya untuk satu kalimat itu adalah variabelnya itu gaya kepemimpinan dan kinerja petugas. Nah, bisa saja nanti ketika kalian mengolah data yang berhubungan dengan ini, bisa saja nanti gaya kepemimpinan, kinerja petugas, kemudian ketercapaian target kinerja setiap tahun, dan lain-lain. Nah, itu kan bisa saja ada beberapa variabel lain ya. Nah, variabel gaya kepemimpinan ini adalah variabel independennya. Nah, yang lain nanti akan menjadi variabel dependent, kemudian variabel confounding, variabel mediator, ataupun moderator. Nah, ini tadi sudah saya bahas sebetulnya. Kalau variabel dependent, kebalikan dari independent. Jadi kalau tadi independent itu bebas, kalau dependent adalah variabel terikat. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan dependent itu kan ketergantungan ya, tergantung dari variabel lainnya. Nah, begitu juga dari variabel dependent yang akan kita gunakan pada statistika. Contohnya, hubungan perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Nah, ini bisa kalian lihat dari data ini, hubungan perilaku merokok dengan kejadian hipertensi. Dari sini, maka perilaku merokok adalah variabel independennya. Hipertensi adalah variabel dependent. Kenapa? Karena kalau dia merokok, mungkin akan cenderung kena hipertensi dibandingkan dia yang tidak merokok. Maka jelas ya, merokok ini jadi variabel bebas, hipertensi akan menjadi variabel terikat dari variabel bebas perilaku merokok. Kemudian, satu jenis variabel dapat berubah fungsi menjadi variabel independen atau menjadi variabel dependen tergantung dari konteks penelitiannya. Nah, ini bisa. Apakah ada yang dimaksud dengan poin ini, tiba-tiba pada satu kasus dia menjadi variabel independen. Kemudian di kasus lain dia menjadi variabel dependen. Jawabannya bisa. Jadi karena data itu kan banyak sekali ya. Jadi tidak mungkin sama antara satu data dengan data yang lain. Makanya nanti tergantung dari berbagai hal. Salah satunya bisa salah menerapkan teknik sampling, itu juga akan berpengaruh terhadap variabel-variabel yang digunakan, kemudian nanti ujung-ujungnya adalah hasilnya juga berbeda. Makanya ketika kita melakukan penelitian, saya, dosen, ataupun kalian yang sebagai tim penelitian dosen, nanti ikut penelitian dosen, itu saya punya data X, teman saya juga punya data X. Saya mengolah dengan metode A, teman saya mengolah dengan metode B. Ketika kita bandingkan hasilnya, itu tidak serta-merta sama 90% misalkan. Bisa jadi saya hasilnya 93%, teman saya 70%. Kenapa? Saya menggunakan variabel yang lebih sedikit dibanding teman saya tadi. Teman saya menggunakan jenis variabel ada 5, misalkan saya hanya 2. Nah, dari perbedaan variabel tadi itu dapat mempengaruhi hasil akhir, hasil analisis, dan juga kesimpulan dari data yang kita olah. Makanya penelitian-penelitian yang dilakukan, contohnya saja yang paling gampang adalah COVID ya. COVID ini kan datanya sama ya, maksudnya datanya sama itu kan faktor ataupun penyebabnya itu kan sama. Kemudian diolah dari peneliti Indonesia, peneliti Malaysia, Singapura, Eropa, dan seterusnya. Kemudian kita publish ke dalam tulisan artikel ilmiah, diterbitkan di jurnal-jurnal populer terkenal. Nah, itu kan antara satu hasil dengan hasil yang lain itu kan juga berbeda. Makanya ada banyak penelitian yang dilakukan dengan data yang sama pun itu akan berbeda hasilnya, tergantung dari metode, variabel, dan faktor-faktor lain. Kemudian kita masuk ke variabel confounding. Nah, ini sudah termasuk ke dalam variabel yang
sunnah ya kalau saya bilang. Jadi kalau independen dan dependen itu memang biasanya umumnya ada pada data yang kita olah. Variabel confounding ini adalah variabel, bukan termasuk variabel yang akan selalu muncul di sebuah data. Jadi variabel confounding ini adalah variabel perancu atau bisa juga kita sebut dengan variabel pengganggu. Maksudnya pengganggu di sini bukan orang ketiga ya antara variabel independen dengan variabel dependen, tapi variabel pengganggunya ini ketika kita menerapkan variabel confounding ke dalam data yang akan kita olah, sudah ada nih variabel independennya, sudah ada variabel dependennya. Ketika kita sisipkan variabel confounding ini di tengah-tengah independen dan dependen, maka hasilnya akan bertolak belakang sampai bisa bertolak belakang dari hasil yang sudah kita dapatkan dengan variabel independen dan dependen pada awalnya. Jadi di sini kenapa disebut variabel perancu? Karena dengan adanya variabel confounding ini bisa mempengaruhi validitas penelitian karena dapat menyebabkan bias pada hasil penelitian. Nah, bias di sini maksudnya adalah prasangka dugaan yang mendukung ataupun menentang salah satu variabel yang ada, entah nanti dia condong ke independen atau condong ke dependen. Nah, untuk meminimalisir bias, maka variabel perancu ini harus diidentifikasi. Nah, ini ketika kita punya data, biasanya datanya seperti ini ya, ada kecondongan sepihak, karena kan kita ketika mengolah data kan tidak boleh ya berdasarkan feeling atau prasangka kita, oh ternyata dari data ini nih kira-kira hasilnya nanti harus seperti ini. Nah itu kan tidak boleh, kita harus pure, murni mengolah data, hasilnya seperti apa, itulah yang kita presentasikan pada artikel, pada tugas akhir, skripsi, dan seminar-seminar nasional, internasional yang sifatnya memang formal atau akademis gitu ya. Contohnya apa variabel confounding? Jadi mungkin tadi bingung ya, maksudnya variabel pengganggu ini apa? Seperti apa maksudnya? Nah, variabel confounding itu sepengetahuan saya itu juga tidak bisa kita analisis atau kita terapkan dengan metode-metode yang standar. Yang metode standar ini maksudnya seperti mean, median, modus, variansi, desil, yang seperti itu ya kan statistika standar ya. Nah, biasanya kalau variabel confounding ini adalah variabel yang bisa kita olah dengan analisis multivariat atau regresi. Nah, jadi tekniknya pun untuk menganalisis variabel confounding ini sudah lebih tinggi dibanding variabel independen dan dependen. Nah, ini adalah contoh variabel confounding. Kebiasaan merokok memenuhi syarat sebagai variabel confounding. Jadi ini ya, variabel confoundingnya. Minum kopi adalah variabel independen. Penyakit jantung koroner akan menjadi variabel dependen. Ini mengerti ya kenapa ini independen, kenapa ini dependen. Karena bisa saja kita dapatkan hasilnya, minum kopi ini akan mempengaruhi penyakit jantung koroner. Semakin banyak minum kopi, nanti akan semakin tinggi untuk data penyakit jantung koronernya. Kalau kita tidak minum kopi, maka mungkin terhindar dari penyakit jantung koroner. Nah, di sini merokok adalah contoh dari variabel confounding. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya mendeteksi minum kopi dan penyakit jantung koroner, maka mungkin akan ditemukan hubungan positif antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian PJK. Yang diperoleh data gemar minum kopi lebih banyak menderita PJK dibanding yang tidak suka minum kopi. Itu adalah hasil yang kita dapatkan ketika merokok ini tidak ada ya, kita coret, misalkan seperti itu. Tapi, ketika kita pikir-pikirkan lagi,
dari data itu, maka bisa juga ternyata tidak seperti ini. Tidak hanya minum kopi yang akan menyebabkan PJK. Bisa saja PJK ini juga disebabkan dengan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok akan sejalan dengan minum kopi. Karena kan jarang sekali ya orang yang merokok itu kesukaannya bukan minum kopi, umumnya, walaupun ada juga mungkin orang yang kalau merokok itu tidak harus minum kopi, tapi biasanya seperti itu. Kemudian hubungan antara minum kopi dan merokok ini juga mungkin akan semakin membuat signifikan kesimpulan kita terhadap penyakit jantung koroner. Dan kalau kita analisis lagi, ternyata bukan minum kopi dan merokok yang menyebabkan penyakit jantung koroner, bukan hanya minum kopi yang menyebabkan penyakit jantung koroner, tapi juga merokok akan menimbulkan peluang untuk terkena penyakit jantung koroner. Nah, makanya di sini bentuk diagramnya atau bentuk gambarnya itu adalah looping ya, putar sini, bukan looping juga. Minum kopi ke arah PJK, merokok, minum kopi PJK, merokok PJK. Seperti itu. Jadi dengan kita nambah variabel baru, itu akan membuat prosesnya itu jadi lebih complicated. Nah, untuk mendapatkan hasil kesimpulan atau hasil analisis dari bagan ini, tentu berbeda caranya dengan kita menganalisis minum kopi dan PJK. Kebayang ya maksudnya variabel confounding ini seperti apa. Jadi ini adalah contoh basicnya. Walaupun nanti ketika kalian sudah kembali ke jurusan masing-masing nanti di semester 2, 3, dan seterusnya, tergantung dari jurusan program studi kalian masing-masing, ini nanti contoh ini akan bisa jadi lebih sulit, bisa jadi lebih complicated daripada contoh sederhana ini. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, meminimalkan efek variabel confounding itu tidak bisa dengan perhitungan yang standar. Jadi di sini bisa menggunakan ANOVA, multivariat, regresi, ini ada juga mental Hansel test. Nah, itu kalau tidak salah dari FKM ya, kalau tidak salah saya, itu ada artikelnya muncul di News UNER, jadi dosen dari FKM, semoga saya tidak salah, atau dari vokasi ya. Nah, itu meneliti tentang metode mental Hansel test untuk kandungan ibu yang sedang mengandung. Nah, itu juga bisa salah satu case study yang diimplementasikan untuk meminimalisir efek dari variabel confounding. Kemudian ada matching dan juga randomisasi. Jadi sebetulnya variabel confounding ini yaitu tadi, kalau kalian nanti menggunakan datanya ada variabel confounding, tentu penyelesaiannya itu akan butuh waktu yang lebih lama ketika variabelnya itu tidak hanya independen dan dependen. Kalau misalnya tidak mau menggunakan multivariat regresi Hansel tadi, silahkan bisa juga mempertimbangkan menggunakan matching ataupun randomisasi. Kalau matching, variabel perancunya ini kita samakan dulu. Disamakan dulu ini maksudnya posisinya nanti di dalam data itu tidak lagi sebagai variabel perancu yang membuat goyah antara variabel independen dan variabel dependen. Nanti dengan proses matching, ini kita bisa buat variabel perancu ini sejajar dengan variabel independen dan dependen. Jadi kalau sejajar kan posisinya lebih enak ya kita mengambil kesimpulan mengolah data itu dibanding satu ini menjadi bias atau condong ke salah satu variabel independen atau dependennya. Kemudian bisa juga randomisasi, random. Nah, random di sini maksudnya apa? Kalau kita punya data, subjek penelitiannya itu kita bagi rata, seimbang, misalnya dibagi 2,
ada datanya 100, 50, 50. Kalau ada variabel confoundingnya nanti, diharapkan dengan pembagian data yang 50-50 tadi, variabel confoundingnya itu juga ikut di kelompok A dan kelompok B. Jadi tidak hanya berat di A, berat di B. Nah, tentunya teknik randomisasinya ini juga harus betul ya, karena kan kalau tidak betul pun nanti bisa berat di A atau bisa berat di B. Kemudian variabel mediator atau intervening. Nah, ini sebetulnya sama seperti variabel confounding. Ini juga sifatnya tidak wajib atau tidak selalu ada di data yang akan kita olah. Variabel mediator ini maksudnya apa? Variabel mediator ini menjelaskan hubungan, tapi tidak diamati secara langsung di dalam penelitian. Jadi, variabel mediator ini muncul ketika penelitian itu sudah selesai. Jadi, ketika kita sudah selesai mengolah data, kita sudah punya angka nih. Angkanya itu kita dapatkan dari pengolahan data tadi. Kemudian kita analisis, kita baca, kita interpretasikan data yang sudah kita olah tadi. Nah, ternyata muncul variabel baru ketika kita menafsirkan hasil penelitian tadi. Nah, itulah yang disebut dengan variabel mediator. Nah, variabel mediator ini ketika kita lakukan penelitian pertama, misalkan variabel mediator ini kan belum muncul. Kemudian ketika kita baca hasil data penelitian kita, ternyata ada kemungkinan variabel baru yang masuk ke data tersebut yang akan memberikan dampak. Nah, penelitian kedua, kita lanjutkan penelitian pertama tadi, variabel mediatornya akan kita ikutkan ke dalam data yang akan kita olah. Nah, makanya penelitian itu sifatnya adalah continuous. Tidak hanya penelitian satu, kemudian cut, selesai. Nanti akan lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Walaupun sebetulnya kalau kalian mengerjakan tugas akhir atau skripsi kan tidak begitu ya. Kalau lanjut terus kan tidak lulus-lulus. Nah, kalau skripsi nanti akan pada kesimpulan dan saran itu akan dijelaskan. Penelitian ini hanya melibatkan X, Y, Z, tetapi belum mempertimbangkan A, B, C. Diharapkan nanti ketika ada yang ingin melanjutkan tugas akhir kalian itu bisa menggunakan saran dari tugas akhir yang sudah kalian selesaikan saat itu. Kemudian variabel moderator. Variabel moderator ini apa bedanya dengan mediator? Kalau moderator, namanya saja moderator, kalau kita ada acara atau event ya, moderator itu kan gunanya memoderasi, kemudian mempersilahkan apakah ada pertanyaan ke pembicara satu atau pembicara dua, kemudian bagaimana supaya acara tersebut bisa berjalan lancar. Nah, variabel moderator kira-kira seperti itu juga, memoderasi ataupun mengubah arah antara dua variabel yang lain. Contohnya seperti apa? Ini tadi ya, ini adalah skema untuk variabel independent, dependent, confounding, dan mediator. Contohnya untuk mediator dan moderator seperti ini. Jam belajar adalah variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependent exam score atau nilai ujiannya. Nah, variabel mediator adalah variabel yang muncul ketika hours of study dan exam score ini selesai kita lakukan pengolahan analisisnya. Ternyata number of practice problem complete ini juga menjadi salah satu faktor yang akan menentukan exam score. Jadi tidak hanya hours of study. Kenapa? Karena ketika kita hanya berpatokan kepada hours of study saja, bisa saja dia belajar, tapi tidak ada mengerjakan soal atau berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di buku e-book atau buku referensi atau buku ajar atau materi PPT yang sudah dibagikan oleh dosennya, misalkan seperti itu. Nah, ternyata di sini
kalau kita pertimbangkan variabel berapa jumlah latihan yang dikerjakan mahasiswa pun, itu juga bisa mempengaruhi exam score-nya. Walaupun dia tidak belajar 10 jam satu hari ketika mau ujian, dia hanya belajar 3 jam, tapi 3 jam itu dia menjawab latihan soal terus-menerus, intens, dan jawabannya betul, sudah mengerti cara mengimplementasikan setiap rumus dari yang sudah diajarkan, maka bisa saja exam score-nya itu akan tinggi dibanding yang sudah belajar 10 jam membaca saja, padahal ujiannya matematika, misalkan seperti itu. Nah, ini juga akan menjadi lanjutan penelitian terhadap jam lamanya belajar dan nilai ujian. Inilah yang disebut dengan variabel mediator. Sedangkan kalau variabel moderator, nah ini kalau kita antara jam belajar dengan exam score, itu tadi moderator ya, yang memoderatori antara independen dan dependen. Contohnya di sini adalah IQ. Nah, ini memang agak sulit juga ya kalau kita bicara tentang variabel moderator IQ ini. Kenapa? Karena kan memang fakta ya, untuk anak-anak yang IQ-nya lebih tinggi, itu akan lebih mudah untuk menyerap pelajaran. Tentunya jam belajarnya juga akan lebih sedikit dibanding dengan IQ-nya yang biasa-biasa saja. Misalnya yang IQ-nya tinggi itu hanya butuh 1 jam, oke, sudah siap untuk ujian. Nilainya juga bagus. Kemudian kalau yang biasa-biasa saja mungkin butuh 4 jam baru mengerti, kemudian exam score-nya juga bagus. Nah, ini termasuk contoh dari variabel moderator. Jadi ada faktor di tengah-tengah antara independen dan dependen. Nah, ini adalah gambaran kompleks. Jadi tadi kan ini masih datanya sederhana ya. Kita lihat juga yang tadi beberapa contoh ini juga contoh yang sederhana. Ketika kita melakukan penelitian nanti, akan seperti ini kira-kira. Jadi tidak hanya satu variabel, tidak hanya 2 variabel, tapi akan ada lebih dari 5. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, 9 ya sama diabetes ini. Jadi ketika kita ingin mempelajari, menemukan hasil terkait dengan diabetes, maka inilah variabel-variabel lain yang perlu kita pertimbangkan untuk diolah. Attitude, sosioekonomi status, kemudian dietary habit, apakah memang betul orang diabetes itu biasanya konsumsinya junk food atau penyetan yang minyaknya itu sudah digunakan lebih dari 1 bulan, misalkan seperti itu. Kemudian orang diabetes itu apakah betul tidak suka olahraga, sukanya rebahan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah variabel-variabel yang akan kita hitung, yang akan kita pertimbangkan, yang akan kita coba untuk analisis apakah ini dipakai atau tidak dari data yang akan kita olah, yang akan kita ambil kesimpulan apa sih hasil dari data ini. Tentunya kalau nanti di tugas akhir kan kalian tidak sendiri ya, maksudnya tidak akan sendiri juga mengerjakan ini seperti apa caranya. Kan ada dosen pembimbing, nanti dosen pembimbingnya yang akan mengarahkan, oh ini tidak usah dulu, silakan analisis saja 3 ini. Kemudian nanti kalau misalnya ikut PKM, misalkan seperti itu, kalian kan ada tim ya, ada anggota tim, kemudian nanti ada dosen pembimbingnya juga, ternyata kata dosen pembimbingnya, 5 ini dulu saja, ininya bisa diabaikan. Oh, kalau ternyata nanti lanjut, ada lomba internasional, misalkan tentang Hari Diabetes Internasional, mungkin akan menggunakan seluruh dari variabel-variabel yang ada di slide yang kalian lihat sekarang. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada tambahan-tambahan variabel-variabel lain. Nah, nanti ujung-ujungnya jadi big data. Nah, seperti itu ya, semakin banyak variabel, semakin banyak jumlahnya, memenuhi 5V kemarin, maka jatuhnya big data. Kemudian kita lanjutkan ke survei dan sensus. Survei dan sensus ini mungkin tidak perlu saya terlalu menjelaskan, karena kan kalian sudah
familiar juga ya, sensus itu kan sensus seperti sensus penduduk, kemudian survei itu seperti kalian membuat kuesioner, kalian sebarkan, kemudian kalian lihat tuh berapa orang yang mengisi, apa yang dominan dipilih oleh responden-responden tersebut. Nah, itu survei. Nah, untuk sensus penduduk, ya tentunya ketika kita ingin melakukan sensus penduduk, ciri-cirinya butuh data demografi, sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup. Nah, ini ciri-ciri sensus semua orang atau penduduk kalau sensusnya Indonesia berarti penduduk Indonesia. Waktunya tertentu, misalkan dari tahun atau bulan 4 sampai 8. Maka pada bulan 4 sampai 8 itu yang ditugaskan untuk melakukan sensus akan bekerja. Atau kalau dipersempit lagi berarti orangnya semakin banyak, silakan. Kan itu ya polanya. Kalau waktunya akan diperkecil, tentunya resource-nya akan semakin banyak. Tapi kalau waktunya panjang, maka resource-nya bisa ditekan atau semakin kecil. Kemudian wilayah tertentu, ini batas wilayahnya jelas. Jadi antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Selatan tentu akan berbeda. Yang penduduknya Sumatera Selatan tentu akan masuk ke data sensus penduduknya Sumatera Selatan, tidak bisa masuk ke dalam sensus penduduknya Provinsi Riau, dan seterusnya. Kemudian cara pelaksanaan sensus, ini ada dua, de jure dan de facto. Makanya ketika kita mengisi form, itu ada meminta alamat sesuai KTP, alamat sesuai domisili. Karena kan bisa saja ya, KTP-nya di provinsi tertentu, sekarang dia ada di provinsi yang tidak sama dengan KTP-nya. Makanya di sini ketika sensus juga seperti itu, de jure menurut tempat tinggal penduduk yang bersangkutan. De facto, penduduknya itu ketika ditemui petugas sensus itu ada di mana. Nah, ini juga sama seperti form-form yang biasanya kita isi. Kemudian survei ini tadi sudah saya jelaskan, kalau surveinya berkaitan dengan penduduk, tentunya cakupannya terbatas, pengambilan sampel, jadi bukan populasi ya, informasi yang dikumpulkan lebih luas dan mendalam. Nah, bedanya apa? Kalau sensus, itu seluruh Indonesia harus didata. Harus betul-betul didata selengkap mungkin, sedetail mungkin, apa saja yang dibutuhkan oleh negara atau badan sensusnya tersebut. Kalau survei, ini cakupannya terbatas. Misalkan untuk Pulau Jawa, kita akan mengambil data penduduknya hanya dari Jakarta, Bandung, Surabaya. Mungkin alasannya kenapa? Karena 3 provinsi itu yang dominan dari Pulau Jawa, misalkan seperti itu. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan pengambilan provinsi-provinsi dari setiap pulau yang ada di Indonesia. Contohnya untuk survei penduduk ini Supas, SDKI, Sakernas, dan Susenas. Nah, ini singkatan-singkatan dari nama survei ya. Contohnya Supas itu kan survei penduduk antar sensus. Kalau Susenas itu survei sosial, ekonomi nasional kalau saya tidak salah. Jadi ini tuh survei yang dilakukan berdasarkan sensus penduduk. Nah, ini ya. Kemudian ini adalah contoh kuesioner sensus penduduk tahun 2020. Nah, ini adalah kuesionernya. Dari sini bisa kalian lihat apa saja variabel yang akan kita gunakan ketika sensus penduduk ini sudah selesai. Variabel apa yang kita butuhkan dari setiap penduduk untuk bisa diisi, wajib diisi. Jadi ini contohnya ada alamat tempat tinggal sekarang, kemudian ada kode SLS,
ada non-SLS, ada alamat, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita lihat survei, variabel survei, karena memang bentuknya kan tidak se-complicated sensus, nah ini akan merepresentasikan dari kuesioner sensus. Tentunya data-datanya mirip ya, provinsi, desa, daerah, nomor blok sensus yang ada ditempel-tempel di kaca rumah ya atau di pintu rumah. Nah, itu akan diisi di surveinya. Kira-kira seperti ini. Dari sini kan kita bisa tahu variabel apa saja yang digunakan dalam survei sensus ataupun variabel sensus penduduk yang melibatkan seluruh penduduk atau masyarakat Indonesia. Kemudian kita lanjutkan populasi dan sampel. Saya lanjutkan dulu ya materinya, nanti di akhir baru kita tanya jawab. Karena lumayan banyak materinya, ada 60 slide. Jadi semoga bisa saya selesaikan sebelum nanti kita tanya jawab 10 atau 15 menit terakhir. Kalau populasi, ini mungkin kalian sudah tahu juga ya, sepertinya ketika kemarin SMA, atau SMK, atau bahkan sebelumnya ya SMP mungkin, itu juga sudah ada ya kata-kata populasi ataupun sampel. Nah, populasi itu adalah semua subjek, semua objek yang kita data. Tidak boleh terlewat. Kalau sampel adalah bagian dari populasi. Jadi kalau misalnya populasinya itu kita contohkan Indonesia, maka sampelnya adalah penduduk Indonesia. Kalau sampelnya bisa kita contohkan penduduk Pulau Jawa. Nah, itu adalah contoh dari sampel. Nah, contohnya ini. Silakan dibaca. Dari contoh tersebut, manakah yang populasi, manakah yang sampel? Silakan yang tahu, mau mencoba menjawab, bisa raise hand seperti biasa. Oke, Siti Nuraini, silakan Siti. Di saya belum terdengar suaranya Siti. Coba ulangi lagi. Apakah ada yang bisa mendengar atau saya saja yang Tidak ada. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Oke, silakan Siti, coba di chat. Oke, sementara nunggu Siti mengechat, saya tunjuk satu orang lagi, Alvin Rahmat Cahyadi. Silakan Alvin. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Rahmat Cahyadi dari Fakultas Kedokteran Gigi. Saya izin menjawab untuk pertanyaan tersebut. Jadi untuk populasi itu seluruh siswa SD yang ada di SD tersebut yang berjumlah 350 siswa. Untuk sampel itu bagian dari siswa yang ada di SD tersebut. Kalau yang ada di sini itu di antara siswa SD tersebut terdapat siswa berbaju rompi hijau yang merupakan
siswa kader lingkungan di sekolah tersebut. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Alvin. Siti juga sudah menjawab di chat. Populasi siswa 350, sedangkan sampel siswa berbaju rompi hijau. Oke. Satu lagi mungkin apa ada yang berbeda jawabannya dari yang sudah menjawab dari Siti ataupun Alvin? Sepakat semua dengan jawaban teman kalian? Alvin dan Siti? Oke. Jadi sudah tahu ya kalau ada soal itu manakah yang populasi, manakah yang sampel. Populasinya adalah 350 siswa SD. Kalau nanti ada nama sekolahnya apa, kemudian di provinsi mana, itu juga akan termasuk ke dalam detail informasi dari populasi tersebut. Kemudian kalau sampel di sini adalah siswa yang berbaju rompi hijau. Nah, ini adalah sampelnya. Kemudian statistik dan parameter. Statistik dan parameter ini adalah parameter deskripsi numerik karakteristik populasi. Jadi, ketika kita berbicara populasi, maka yang akan kita gunakan deskripsi numeriknya adalah parameter. Jadi, parameternya apa? Parameter apa yang dibutuhkan untuk menghitung populasi Y, misalkan seperti itu. Kalau statistik, ini deskripsi numerik untuk sampel. Jadi masing-masing punya ya, populasi itu parameter, sampel, statistik. Nah, tentunya kalau parameter ini kan sulit ya diperoleh. Waktunya juga tidak bisa dalam hitungan hari atau bulan. Biayanya tentu besar. Jadi biasanya kalau memang mentargetkan mengolah populasi, parameter populasi, maka mungkin skalanya sudah skala negara seperti itu ya. Jadi negara itu ada uang, alokasi anggaran untuk apa. Sedangkan kalau misalnya penelitian, apalagi penelitiannya itu mono tahun, 1 tahun saja, itu akan sulit sekali untuk mendapatkan parameter populasi. Makanya ada alternatif lain, yaitu statistik sampel. Kalau statistik sampel ini kan kita mendapatkan deskripsi dari sampel yang jumlahnya kan tidak sebanyak populasi. Tentunya waktunya lebih cepat, biayanya juga lebih sedikit, bisa kita tekan atau kita press, kemudian sampelnya itu merepresentasikan dari populasi yang kita gunakan. Jadi juga sebetulnya ketika kita mengolah data itu jarang sekali ya yang pure populasi, kecuali memang sudah kita dapatkan dari lembaga yang bertugas untuk menyimpan atau merekam database, punya database untuk data yang kita incar. Misalkan kalau kita ingin mendapatkan data-data masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah di Surabaya, maka kita bisa ke mungkin dinas sosial atau ke perkumpulan RT, RW, atau ke kantor kecamatan, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu turun langsung untuk mensurvei ke penduduk-penduduk yang ada di kota Surabaya. Kemudian, contohnya, putuskan apakah nilai numerik menggambarkan parameter populasi atau statistik sampel. Silahkan dibaca dulu, 1 dan 2. Kemudian raise hand. Kira-kira yang satu ini
termasuk parameter atau statistik. Yang kedua ini termasuk parameter atau statistik. Oke, Zani Novianti, silakan Zani. Selamat pagi, terima kasih Bu. Menurut saya untuk soal yang pertama merupakan parameter, sedangkan soal yang kedua merupakan statistik. Karena itu merupakan sampel. Terima kasih Bu. Oke, yang pertama parameter, yang kedua sampel menurut Zani. Zani dari fakultas mana, Zani? Dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Oke, FPK ya. Oke, ada yang mau mencoba menjawab lagi? Oke, ada. Nicholas Whitson, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nicholas dari FKG. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama itu merupakan statistik sampel, sedangkan yang kedua adalah parameter. Oke, yang pertama menurut Nicholas statistik sampel, yang kedua adalah parameter populasi. Ada yang mau mencoba menjawab lagi? Oke, Ganang Nur Satriaji, silakan Ganang. Ya Bu, perkenalkan nama saya Ganang dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran. Kalau menurut saya yang kedua itu termasuk statistik Bu, soalnya ada kata meningkat, keywordnya di meningkat itu. Terima kasih. Oh, yang kedua statistik. Iya Bu. Yang pertama berarti parameter ya menurut Ganang. Oke. Saya coba satu lagi mungkin ya. Satu lagi. Yang resen Alvin dan Siti lagi. Ini tadi sudah menjawab. Ini tidak ada yang lain? Oh, ada. Ine Mei Wulandari. Iya, Bu. Jadi menurut saya itu yang pertama itu adalah parameter, yang kedua adalah statistik. Yang pertama parameter, yang kedua adalah statistik. Oke. Tadi ada yang raisen lagi. Ini dari mana? Dari Fakultas Perikanan. Oke. Fitri Mazia. Silakan Fitri. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Mazia dari Fakultas Kedokteran. Menurut saya yang pertama itu juga termasuk, yang pertama itu parameter populasi dan yang kedua itu statistik sampel. Oke. Sudah mulai condong ya, condong ke arah yang pertama itu parameter populasi, yang kedua statistik sampel. Alvin, silakan. Menurut Alvin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Rahmat Cahyadi dari Fakultas Kedokteran Gigi. Kalau menurut saya pribadi itu yang di survei terbaru dari sampel sarjana itu merupakan statistik sampel karena dia itu dari suatu sampel. Kalau yang bawah itu gaji awal untuk 667 lulusan sarjana dari Universitas Airlangga itu kan banyak, jadi itu termasuk dalam populasi sehingga dia itu termasuk dari parameter populasi. Terima kasih. Oke. Teresa, silakan Teresa. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Teresa Diahyunta Gogoya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Menurut saya yang menggambarkan parameter populasi itu yang pertama, karena di sini nggak ada patokannya berapa-berapanya, Bu. Jadi semua dari sampel sarjana tersebut. Kalau yang statistik sampel itu kan ada yang nomor 2 kan, Bu, itu ada patokannya yaitu 667 lulusan sarjana. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, tetap ya, tetap masih terbagi.
jawabannya. Yang pertama ada yang bilang parameter populasi, atau ada juga yang berpendapat statistik sampel, yang kedua juga gitu, ada yang berpendapat parameter populasi ataupun statistik sampel. Saya kasih tahu jawabannya atau gimana ya? Kita lanjutkan dulu ya, kita hold dulu yang ini, karena perbedaan pendapatnya dari beberapa orang yang saya pilih itu terbagi, pendapatnya terbagi. Nanti kita balik lagi ke sini. Saya lanjutkan dulu statistik deskriptif dan inferensial. Nah, jadi tadi sudah saya sebutkan untuk statistik deskriptif ini sebetulnya statistik yang umum. Jadi seperti kalau kita ada data, kita mencari nilai tengah, kita mencari modus, kita mencari z-score, kita mencari varian, kita mencari standar deviasi, itu termasuk statistik deskriptif. Jadi statistik yang basic, yang bisa kita bilang memang seperti itu cara mengolah data. Kalau statistik inferensial ini terbagi menjadi dua. Ada yang inferensial estimasi, ada yang inferensialnya itu mengarah ke hipotesis testing atau pengujian hipotesis. Jadi kalau misalnya kalian punya 5 hipotesis, H1 sampai H5, nanti ketika kalian sudah selesai melakukan penelitian, maka hipotesis tersebut akan terjawab. Apakah H1 sampai H5 itu terbukti atau terbantahkan? Di sini, estimasi itu terdiri dari poin interval, sedangkan pengujian hipotesis itu terdiri dari parametrik dan non-parametrik. Biasanya, ketika kita melakukan penelitian, mensurvei sesuatu, kemudian nanti kalian bekerja skripsi atau tugas akhir, maka biasanya akan mengarah ke statistik inferensial. Statistik inferensial mungkin turun ke hipotesis testing, kemudian menggunakan non-parametrik, atau inferensial menggunakan hipotesis testing, membandingkan hasil parametrik dan non-parametrik. Itu bisa. Apa sih statistika deskriptif? Ini tadi ini, kalau kita bahasakan secara resmi, statistika deskriptif itu pengumpulan data, pengolahan, penyederhanaan, penyajian, dan analisis data secara deskriptif. Jadi tadi ya contohnya mean, median, modus, range, varian, kuartil, standar deviasi, persentil, z-score, dan lain-lain. Ini ada rumusnya masing-masing ya, untuk median, range, varian, simpangan baku, persentil, z-score itu ada rumusnya. Kita punya data, kemudian masukkan rumus tersebut, dapatlah hasilnya. Sedangkan untuk statistika inferensial, ini proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang populasi berdasarkan sampel, yang sifatnya adalah generalisasi. Jadi generalisasi ini kita tarik kesimpulan dari analisis tersebut. Jadi memang nanti ketika kita melakukan statistik inferensial ini, entah itu pakai hipotesis testing yang parametrik ataupun non-parametrik, ini nanti akan berbeda. Kemudian kita ambil kesimpulannya. Ternyata manakah dari hasil analisis ini yang terbaik dengan metode ini. Itu yang kita maksud dengan statistika inferensial. Jadi ujungnya adalah generalisasi. Contohnya seperti ini. Data kepolisian melaporkan bahwa anak jalanan yang mengalami kecelakaan di Kota Jakarta adalah 1 orang setiap jam. Manakah yang termasuk statistika deskriptif? Tentunya kalau statistika deskriptif itu kan yang kita ambil dari studi kasusnya atau dari informasi yang kita dapatkan, dari data yang kita dapatkan. Maka kalau statistika deskriptif ini
dari data kepolisian ini kita bisa tahu 1 orang per jam ini adalah statistika deskriptif. Bagaimana dengan statistika inferensial? Karena sifatnya adalah mengestimasi, menganalisis, terus nanti hasil analisis itu ditarik generalisasi. Maka yang termasuk statistika inferensial dari case study ini adalah mengestimasi angka kecelakaan di Kota Jakarta 1 orang per jam yang perlu mendapatkan penanganan akibat kecelakaan tersebut. Jadi, tadi kalau dari statistika deskriptif ini kita punya 1 orang per jam, statistika inferensial ini mengestimasi angka kecelakaan untuk hari tersebut, misalkan, kemudian bagaimana penanganannya untuk orang yang mengalami kecelakaan ini. Itu adalah statistika inferensial. Contoh lainnya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya melaporkan bahwa rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita usia 20-30 adalah 3,3 anak. Statistika deskriptif tentu wanita usia 20-30 tahun melahirkan rata-ratanya itu 3,3 anak. Itu adalah statistika deskriptif. Kalau statistika inferensial mengestimasi kira-kira rata-rata anak yang dilahirkan wanita usia 20-30 di Kota Surabaya itu kira-kira 3,3 anak. Jadi kata kuncinya untuk statistika inferensial itu adalah mengestimasi. Contoh lain lagi, survei gizi murid SD. 30% gizi baik, 16% gizi kurang, 54% gizi buruk. Statistika deskriptif, persentase murid yang gizi baik 30, gizi kurang 16, gizi buruk 54%. Sedangkan kalau statistik inferensial ini adalah mengestimasi persentase siswa SD yang kurang gizi di Kabupaten Banyuwangi. Jadi, kata kuncinya untuk inferensial itu adalah mengestimasi. Dari case study-nya, apa yang akan kita estimasi, itu adalah statistika inferensial. Karena kan ujung-ujungnya adalah pengujian hipotesa yang akan kita ketahui kebenaran sesuai atau tidak dengan hipotesa kita tadi. Makanya di sini kata kuncinya adalah mengestimasi. Nah, ini contoh lainnya. Kelompok A, kelompok B menurunkan berat badan dengan strategi yang berbeda. Kelompok A senam, kelompok B mengurangi konsumsi karbohidrat. Kelompok A turun 3 kilo, kelompok B turun 6 kilo. Kalau statistika deskriptif, penurunan berat badan di kelompok B lebih besar daripada kelompok A. Dari mana kita ketahui 6 kilo dikurang 6B, kelompok B itu 6 kilo, kelompok A itu 3 kilo. Jelas lebih besar 6 kilo daripada 3 kilo penurunannya. Makanya bisa diambil kesimpulan untuk statistika deskriptif seperti ini. Sedangkan untuk inferensial, melakukan estimasi apakah semua wanita yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok A dan B ini akan mengalami hal yang sama, yaitu penurunan berat badannya kalau wanita tersebut mengkonsumsi karbohidrat lebih tinggi daripada senam. Jadi ada tindak lanjut terhadap case study yang tertera. Itu untuk inferensial. Jadi kalau deskriptif, apa yang ada di case study ini diambil, kita bisa ambil kesimpulan, bisa dari datanya ya, kita bandingkan mana yang bagus, itu kita tuliskan. Kalau inferensial itu kita lakukan estimasi. Oh ternyata kalau misalnya senam dengan kita sertai kurangi konsumsi karbohidrat, mungkin akan lebih jauh turunnya berat badan kelompok C misalkan, kalau ada kelompok C.
dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari statistika deskriptif dan inferensial. Nah, ini adalah video sebetulnya yang menjelaskan tentang statistika inferensial dan deskriptif. Nah, ini nanti videonya silakan kalian tonton sendiri ya. Nanti saya berikan linknya di e-learning, jadi nanti kalian bisa putar. Kemudian terakhir, ini adalah teknik sampling yang terakhir. Nah, kenapa kita perlu sampel? Ini tadi sudah saya jelaskan. Karena populasi itu terlalu besar untuk bisa kita olah. Maka butuh sampel. Teknik sampling ada berbagai macam cara. Yang paling teknik sampling itu bisa kita bagi dua dulu, non-probability sampling dan probability sampling. Nah, ini tergantung dari datanya, tergantung dari kalian ingin mengolahnya itu seperti apa. Kembali lagi ya, kalian punya datanya. Gimana? Apakah cocok dengan non-probability sampling? Atau harus menggunakan probability sampling? Non-probability sampling di sini sampelnya besar, nggak pakai rumus, nggak pakai generalisasi, tidak menggunakan konsep peluang atau probability. Kemudian analisis deskriptif. Jadi ketika sudah selesai sampling yang kita lakukan, maka tidak perlu lagi uji statistik terhadap teknik sampling tersebut. Jadi samplingnya kalau kita sudah dapatkan bisa langsung digunakan untuk diterapkan ke metode statistik yang kita gunakan. Sementara kalau probability sampling, ini ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan untuk memilih sampel. Populasinya akurat, ada generalisasinya, kemudian ada probability-nya. Jadi ada konsep probabilitas yang kita terapkan untuk sampling tersebut. Kemudian menggunakan inferensial, estimasi. Kalau kita ngomong estimasi, pasti ada ujinya dulu, testingnya dulu. Jadi ini adalah beda antara non-probability dan probability. Kemudian ini untuk teknik sampling yang non-probability, bisa aksidental, kuota, dan purposif. Kalau aksidental ini sampel yang sudah tersedia, kemudian sampling ini seperti umur, seks, pendidikan, letak geografis, kemudian purposive sampling, asumsi, dan strategi tertentu. Jadi ini tidak ribet ya. Yang ribet adalah yang sampling probability. Ada banyak. Nah, kembali lagi ke statement saya, tidak semua teknik sampling akan diterapkan terhadap data yang akan kalian olah. Pilihlah teknik sampling yang sesuai dengan data yang akan kalian olah. Kalau keempat-empatnya kalian terapkan, malah akan menjadi tidak jelas samplingnya itu mau yang seperti apa. Karena masing-masing teknik sampling probability ini ada keunggulan, ada kelemahannya, ada constraint-nya. Setiap threshold-nya itu akan berpengaruh. Jadi tidak harus keempat-empat. Saya bilang teknik sampling probability itu ada 4. Kemudian ketika kalian punya data, pakai sampling acak sederhana, setelah itu diterapkan lagi yang berlapis, diterapkan lagi kelompok, diterapkan lagi multi tahap. Tidak seperti itu. Kecuali kalian penelitiannya itu dari satu data, kalian bandingkan teknik sampling mana yang paling bagus untuk data X. Itu boleh. Itu termasuk penelitian ya jatuhnya. Tapi kalau kalian penelitiannya itu bukan fokus di teknik samplingnya, pilih saja salah satu sesuai dengan data yang kalian punya. Tentunya minta saran, masukan dari pembimbing kalau untuk mahasiswa ya. Kemudian ini adalah contoh dari simple random sampling. Kalau ini yang paling gampang, tinggal pilih saja random sampelnya itu yang akan kita gunakan. Jadi ini contohnya, kalau saya punya 48 mahasiswa, saya pilih 20, 40, 29. Random. Betul-betul random. Tidak ada aturannya. Kemudian kalau stratified random sampling, ini saya menggunakan
kalau populasi yang saya punya itu adalah heterogen sifatnya, jadi bukan homogen ya. Kalau homogen tadi bisa pakai simple random sampling seperti yang sebelumnya. Kalau heterogen, bisa kita buat layer atau lapis. Jadi ada lapisannya, kita atur dulu. Setiap lapisan kita ambil sampelnya. 3 misalkan, atau 5, atau 7 dari 10, seperti itu. Ini adalah cara lain untuk sampling. Ini adalah contoh ilustrasinya. Jadi di layer pertama, di lapis pertama saya pilih, di lapis kedua saya pilih, di lapis ketiga tidak. Kalau tidak itu kan juga ada alasannya ya. Jadi nanti tergantung datanya. Oh, ternyata di layer ketiga ini banyak noise-nya, banyak outlier-nya. Nah, itu juga salah satu yang menjadi pertimbangan. Layer keempat saya ambil. Kemudian kalau cluster dari namanya, kita buatkan dulu klasternya. Nah, cluster beda dengan layer tadi. Kalau cluster, ini ya, cluster pertama saya ambil, cluster kedua tidak, saya pilih cluster ketiga, kelima, atau yang ganjil saja, atau yang genap saja. Nah, itu termasuk cluster. Juga akan kembali mengacu ke data. Kalau datanya tidak bisa kita buat teknik samplingnya cluster, ya sudah, berarti tadi yang sebelumnya yang bisa kita terapkan. Ini adalah contoh cluster. Cluster section 1 sama section 5. 2, 3, 4-nya tidak. Kalau kita ambil section 2 dan 4, maka 1, 3, 5-nya bisa kita abaikan. Nah, yang penting memenuhi dari variabel yang ingin kita olah dari data tersebut. Kemudian multi-stage, nah ini gabungan ya, kombinasi dari cluster dan juga layer atau lapisan. Di dalam layer itu ada cluster yang terpilih. Bisa juga di dalam satu layer itu tidak ada cluster yang terpilih. Seperti ini contohnya ya, visualisasinya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau saya punya 48 mahasiswa, maka saya ambil yang 8, 28, 48. Jadi ini ya, 8, 28, 48, 38 misalkan seperti itu. Atau 1, 21, 31, 41. Itu bisa juga. Jadi lebih tertata untuk teknik sampling yang ini. Kemudian ada pertanyaan di halaman slide ke-57. Itu yang sudah buka e-learning, silahkan dilihat ya, ada forum diskusi. Nanti silahkan coba kalian jawab, replay diskusi tersebut, kemudian kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Jadi sebelum kita ketemu hari Kamis depan, saya harapkan kalian sudah mengemukakan pendapat untuk jawaban nomor 1 sampai nomor 6 di e-learning. Tidak usah dikumpulkan dalam bentuk file-filean ya, jadi langsung saja di reply, kalian tulis. Yang termasuk variabel dari ini apa. Kemudian survei atau sensus, populasi atau sampel. Jadi tinggal kalian lihat dari data yang sudah tersedia pada slide 57 ini. Oke, ini dulu untuk hari ini. Untuk jawaban 2 soal yang termasuk parameter ataupun statistik tadi akan saya jawab minggu depan. Kenapa? Karena setelah kalian mengerjakan ini akan tahu maksud dari parameter atau statistik. Karena tadi jawabannya masih terpecah. Kalau saya kemarin mengajar di kelas A, itu jawabannya 1 suara. Kalau 1 suara, artinya kan sudah paham ya, antara mana yang parameter, mana yang statistik. Nah, silakan kalian coba kerjakan dulu yang slide 57 ini. Minggu depan, sebelum kita mulai materi baru untuk pertemuan tersebut, saya jawab, atau kalian ya yang bahkan bisa menjawab, mana yang termasuk parameter, mana yang termasuk statistik. Oke, karena waktunya sudah habis, saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tanya dulu sebelum saya
tutup. Apakah ada yang masih belum bisa menggunakan PushMe untuk masuk di kelas ini tadi? Silakan raise hand dulu, karena akan saya laporkan kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada yang raise hand, berarti sudah beres ya. Sudah beres artinya untuk kelas ini, jadi tidak perlu saya laporkan ke tim PDB-nya. Jadi sudah bisa tetap menggunakan PushMe untuk masuk ke kelas-kelas selanjutnya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan kalian coba dulu jawab. Nanti kalau misalnya memang masih ada yang salah ketika menjawab slide ini, juga nanti minggu depan akan saya beritahu jawaban yang betulnya itu apa sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Karena kan materinya bersambung ya, continuous, jadi harus paham dulu konsep dasar statistik sebelum kita masuk ke pertemuan yang berikutnya. Oke, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Ibu.